Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua mahasiswa Ibu dimanapun mahasiswa Ibu berada. Pada pertemuan hari ini Ibu ingin menjelaskan mengenai pengenalan PHP. Untuk materi pengenalan PHP dapat didownload di Kulino di pertemuan kelima dengan judul pertemuan kelima praktek. Alat dan bahan untuk mempelajari pengenalan PHP ini pertama-tama adalah service MEM. MEM ini digunakan untuk OS Macintosh atau Mac. SAM digunakan untuk OS Windows dan LAMP digunakan untuk OS Linux. Pertama-tama silahkan start pada tombol start service. Oke, sekarang sudah berubah menjadi hijau, artinya service ini siap untuk digunakan. Untuk SAM, sama, klik start pada Apache dan MySQL pada SAM kalian masing-masing. Pertama-tama, Ibu ingin menjelaskan struktur program paling dasar dari PHP ini. PHP memiliki pembuka program berupa seperti ini. Jangan lupa dengan penutupnya. Pembuka dan penutup ini wajib di setiap program PHP. Setelah itu kita save di dalam htdocs. Di sini Ibu mengesave-nya di dalam folder latihan PHP dengan nama latihan1.php. Kita ubah ekstensinya menjadi .php, tidak menjadi ekstensi HTML lagi karena kita belajar pemrograman PHP. Kita klik save. Oke, akan masuk di latihan1.php. Setelah itu, kita belajar tentang statement atau perintah untuk menampilkan teks pada program PHP. Statement ini namanya echo, selalu diikuti dengan tanda petik. 2. Dan di akhir statement, di setiap statement dan ekspresi di PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, kita coba, kita tuliskan hello world. Kita save. Silakan buka browser, ketikkan localhost. Oke, buka pada folder yang kalian simpan latihan1.php tadi. Oke, klik latihan1.php, hello world. Dia akan menampilkan program latihan1 akan menampilkan sebuah statement pada browser ini, hello world. Selanjutnya, untuk menulis kode HTML pada PHP bisa digabungkan menjadi satu. Jadi HTML dan PHP bisa digabungkan menjadi satu. Kode PHP yang ditulis dalam HTML, filenya harus disimpan dalam bentuk atau dalam ekstensi .php. Kita buat file satu baru. Namanya latihan 2. Latihan 2 ini berisi tentang menggabungkan PHP yang ditulis dalam HTML. Kita klik save. Ya, ekstensinya jangan lupa .php tidak HTML karena di sini PHP ditulis dalam HTML. Pertama-tama kalau kita menuliskan HTML jangan lupa HTML pembuka. Oke, di enter nanti akan langsung keluar seperti ini. Jadi perhatikan penulisan Ibu menuliskan HT, Ibu enter, sudah langsung otomatis Sublime akan membantu kita untuk menyusun susunan dari format file HTML. Title buat saja di sini kita menggunakan
title dalam bentuk PHP ya. Jadi pembuka dulu, jangan lupa kalau dalam PHP. Setelah itu kita munculkan statementnya dalam title echo belajar PHP. Jangan lupa penutupnya. Setelah itu di dalam body silahkan kita menyisipkan format dari program PHP yang ingin kita buat. Jangan lupa dimulai dengan pembuka dan penutup. Ya. Dari struktur program PHP, setelah itu sebagai contoh di sini menampilkan echo tanda titik komanya jangan lupa. Echo saya sedang belajar PHP. Tanda BR jika kita ingin break, jadi nanti akan membuat sebuah kalimat di bawah atau di bawah kata-kata echo saya sedang belajar PHP dengan menggunakan perintah break sama seperti HTML. Tetapi break di sini tidak berada di luar tanda petik. Dia masih dalam satu program echo ini. Program echo ini nanti yang akan muncul pada browser seperti contoh tadi Hello World. Yang di dalam petik ini itu yang akan keluar pada browser sama seperti latihan 2 ini. Setelah itu kita buat lagi echo ya, belajar PHP hingga jadi master. Oke. Kita simpan, setelah itu kita reload. Oke. Di reload ya. Kita kembali ke latihan PHP. Buka latihan 2. Oke. Ternyata latihan 2 keluar, saya sedang belajar PHP. Dia mencetak echo yang pertama, saya sedang belajar PHP. BR ini break, jadi dia akan menjadi paragraf kedua, belajar PHP hingga jadi master. Misal Bu, saya ingin menjadikan bold, ganti saja jadi B. B itu untuk perintah bold. Di save. Saya tadi reload. Oke. Tapi ya. Diperhatikan di sini title di sini Ibu menggunakan title dari struktur pemrograman PHP echo belajar PHP. Jadi di sini nanti tulisannya belajar, maaf ya di sini Ibu ada typo belajar PHP. Title-nya berubah menjadi belajar PHP, tapi ini Ibu menggunakan struktur program dari PHP. Perlu diingat untuk setiap statement harus dalam ekspresi PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma ini. Biasanya ini yang membuat error. Jangan lupa di akhir statement ekspresi PHP harus diakhiri dengan titik koma. Setelah itu, kita ingin menulis atau Ibu ingin menjelaskan untuk pemberian komentar pada PHP. Jadi komentar di PHP itu bisa ditulis melalui 2 cara. Bisa ditulis melalui 2 cara. Menggunakan tanda slash untuk komentar 1 baris dan menggunakan tanda slash bintang untuk komentar lebih dari 1 baris. Sebagai contoh, Ibu ingin mengkomentari di sini. Ya. Maaf. Di dalam PHP-nya, struktur PHP. Ini merupakan komentar untuk 1 baris. Kalau lebih dari 1 baris, menggunakan slash bintang.
Ini merupakan komentar yang lebih dari satu baris. Diakhiri dengan bintang slash. Di save. Komentar ini tidak akan keluar pada web browser kalian. Kita coba cek, kita save, kita reload. Komentar ini tidak akan keluar pada web browser kalian. Diingat-ingat, slash untuk satu baris dan slash bintang untuk lebih dari satu baris. Selanjutnya silahkan buka PPT kalian di slide ke-8. Di sini Ibu menjelaskan mengenai pembuatan variabel di PHP. Pembuatan variabel di PHP itu selalu dimulai dengan $, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Nama variabel ini ya, kita menggunakan format camel. Jadi, jika dia terdiri dari dua kata, berarti biasanya diikuti dengan underscore atau penulisan pertamanya, kata pertama untuk huruf pertama adalah kapital dan kata kedua huruf pertama menggunakan kata kapital juga. Nanti akan Ibu jelaskan pada program langsung. Jadi untuk program ini, kita baru saja membuat variabel bernama harga, di mana variabel harga ini dia mempunyai isi 1000. Tanda sama dengan adalah simbol atau operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam variabel. Jadi, Ibu mengisi 1000 nih pada variabel harga. Oke, ini ketentuan dalam pembuatan variabel. Dalam membuat variabel, nama variabel itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, awal dari nama variabel tidak boleh menggunakan angka dan simbol kecuali underscore. Jadi, tidak boleh menggunakan simbol seperti ini, tanda seru, kemudian nama, tidak boleh. Dan tidak boleh menggunakan angka, semisal 46 Rosi. Bolehnya Rosi 46, angkanya di belakang, tidak boleh didahului dengan angka. Nama variabel terdiri dari dua suku kata, bisa dipisah dengan underscore yang sudah Ibu jelaskan tadi, atau menggunakan style camel case. Contoh di sini, ya, Ibu mencontohkan, kita buat satu file lagi, baru namanya latihan 3. Kita save dulu. Maaf. Kita save dengan latihan 3.php, jangan lupa. Di latihan 3.php ini kita belajar tentang variabel. Jadi, jangan lupa untuk struktur pembuka, struktur penutup. Variabel ya, tadi tidak boleh didahului dengan karakter dan angka. Semisal Ibu ingin membuat variabel nama. Di sini nama, untuk variabel nama ya, selalu diikuti dengan sama dengan untuk pengisian value dan isi value-nya apa. Setelah itu oke. Ibu ingin menjelaskan di sini. Di sini ada dua variabel yang berbeda, yakni dia nama variabelnya sama-sama nama, tetapi penulisan variabel ini case sensitif, jadi harus diperhatikan. Nama untuk N yang pertama kecil dan nama untuk N yang pertama besar itu berbeda. Jadi ini adalah dua variabel yang berbeda isi. Kalau kita ingin menampilkan nilai dari variabel tersebut, semisal Ibu ingin menampilkan echo, ya, perkenalkan, nama saya. Oke, untuk memanggil variabel tersebut, kita tuliskan $. Setelah itu, kita tuliskan $. Setelah itu, panggil nama variabel yang ingin teman-teman gunakan.
Semisal di sini perkenalkan nama saya, berarti kan menggunakan variabel nama yang n-nya depannya besar. Berarti nama. Oke. Echo yang kedua. Saya kuliah di dolar. Untuk pemanggilan variabel pun menggunakan dolar. Dolar nama variabelnya dengan n kecil karena nama di sini variabel nama dia menyimpan Universitas Dian Nuswantoro. Jadi Universitas Dian Nuswantoro ini tersimpan dengan variabel nama di mana n-nya kecil. Titik koma. Kita save. Setelah itu kita kembali di sini. Buka di latihan 3. Oke. Di sini kan gabung jadi satu, bingung ya. Oke, kita break aja biar tidak bingung hasilnya yang mana. Jadi kita break. Oke, perkenalkan nama saya Galuh Wilujeng Saraswati. Di sini memanggil variabel nama di mana n besarnya yang besar pertama. Yang kedua, saya kuliah di nama dengan nama n-nya besar. Oke, di mana nama ini dengan n kecil ini menyimpan value Universitas Dian Nuswantoro. Begitu. Untuk variabel. Jadi hati-hati. Untuk nama variabel sering mahasiswa terkecoh. Jadi dia case sensitif. Besar kecil huruf akan berpengaruh. Semisal, Ibu ingin membuat satu variabel namanya variabel jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin kan terdiri dari 2 kata. Jadi menggunakan camel ya. Camel, format camel tadi sudah Ibu jelaskan menggunakan underscore atau huruf pertama dari sebuah kata harus besar. Jadi semisal jenis kelamin seperti ini. Jenis kelamin seperti ini diperbolehkan. Misal perempuan. Satunya lagi semisal status pernikahan. Ya, ada 2 kata status pernikahan. Jadi di sini gunakanlah ya huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital. Status pernikahan. Oke. Jadi di sini kita buat lagi jenis kelamin memanggil variabel kelamin. Ya, di sini di break. Breaknya di dalam tanda petik 2 biar bisa tercetak dalam browser. Ini juga. Oke, titik koma echo status di sini memanggil variabel status pernikahan. Oke, setelah itu kita save, kita reload. Oke, akan keluar jenis kelaminnya perempuan dan statusnya belum menikah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tipe data, mengenal tipe data di PHP. Tipe data di PHP itu ada beberapa macam. Yang pertama tipe data char atau karakter. Tipe data char ini biasanya diawali atau diapit dengan tanda petik 1. Di sini bisa dilihat petik 1. Tipe data string ini untuk teks. Kalau tipe data string biasanya diawali dengan tanda petik 2. Dan diakhiri petik 2 juga, akhir statement menggunakan titik koma. Tipe data integer ini digunakan untuk tipe data angka
di mana dia tidak menggunakan petik sama seperti karakter ataupun string. Dia langsung kalau integer value-nya berapa menggunakan angka. Tipe data float, pecahan, itu menyimpan pecahan, digunakan untuk pecahan. Jadi di sini sama seperti integer, dia tidak ada format tanda petiknya. Tipe data boolean itu sama. Untuk tipe data boolean, ya, tipe data boolean di sini kita cek, di sini menikah sama dengan false. Variabel menikah akan ditampilkan kosong karena nilainya false, akan dikonversi menjadi string kosong dalam browser. Tetapi kalau di sini dijawabnya dia true, kan boolean itu hanya punya true dan false. Kalau false dia kosong, makanya dia di sini tidak ada statusnya. Jika ada statusnya dia dituliskan true saja, nanti akan keluar status pernikahannya apa. Begitu. Tipe data array, null dan lain sebagainya. Untuk tipe data array, di sini array ya, array PHP dapat kita buat dengan fungsi array dengan tanda kurung ya, kurung siku. Contoh membuat array kosong ya, di sini ada variabel buah di mana variabel buah ini menyimpan array kosong. Array kalau kalian menggunakan tanda kurung ya, kurung sangkar seperti ini, dia diawali dengan array. Tapi jika menggunakan kurung siku langsung saja. Jadi dia sudah menginisialisasi. Program PHP sudah menginisialisasi bahwa di sini adalah array. Untuk membuat array sekaligus mengisinya. Jadi di array di sini untuk minuman, variabel minuman terisi array kopi, teh, jus dan jus jeruk. Kalau yang kedua, di sini dia menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal di sini ya, dia sudah mengindikasi bahwa dia array, tidak perlu menambahkan array lagi. Untuk variabel makanan, dia menampung array nasi goreng, soto dan bubur. Membuat array dengan mengisi indeks tertentu. Kalau di sini dia menggunakan indexing. Ingat, array itu kan kita berbicara tentang indexing. Indexing suatu array biasanya tergantung kalian bisa dimulai dengan 0, 1 dan seterusnya. Di sini 1, 2, 0. Dian, Muhar, petani. Jika semisal petani kode, semisal ibu ingin mencetaknya 012 berarti petani kode Dian Muhar ya. Di situ harus disesuaikan dengan indeksnya. Di PHP kita juga bisa mengkombinasikan array tersebut, ada yang tipenya integer, ada yang tipenya di sini float, ada boolean, ada karakter. Dia isinya dalam satu array itu bermacam-macam diperbolehkan. Oke. Jadi contoh di sini membuat nama variabel barang, di mana barang ini berisi buku tulis, penghapus dan spidol. Ya, kita coba di Sublime, new file, kita beri nama latihan array.php. Di latihan array.php ini kita akan belajar tentang array ya tadi, menggunakan indexing. Yang pertama, jangan lupa struktur pembuka dalam PHP. Setelah itu, membuat variabel barang, di mana variabel barang ini berisi tentang array. Isinya array. Ada buku tulis. Oke. Koma itu untuk memisahkan array-nya. Terus diawali lagi dengan petik 2, buku tulis, penghapus, dan terakhir adalah spidol. Oke, ini array-nya. Mendeklarasikan array. Setelah itu kita ingin mencetak array-nya. Mencetak atau menampilkan
menampilkan isi array. Untuk menampilkan isi array sama kita menggunakan echo dengan struktur variabel ya. Echo kita panggil terlebih dahulu nama variabelnya. Berarti variabelnya namanya barang. Setelah itu array-nya, array keberapa? 0. Dot. Nah, dot ini untuk menggabungkan ya dari dalam bentuk array dan pemanggilan di sini echo di sini menggunakan penghubung dot. Sini br untuk fungsi break. Jadi dia ini ya, perhatikan untuk pencetakan dari array atau variabel array ini. Setelah itu kita keluarkan lagi. Ini menjadi 1, 2. Oke, kita simpan. Setelah itu kita buka browser. Oke, yang sini dihapus saja. Latihan array. Akan muncul ya buku tulis penghapus spidol sesuai dengan urutan array-nya. Array ke-0 itu buku tulis, array pertama adalah penghapus, dan array kedua adalah spidol. Tetapi untuk jenis ini dia memiliki atau kurang efektif, memiliki kekurangan atau kurang efektif karena mencetak satu per satu. Nanti kalau ada datanya 100 berarti 100 atau 1000 berarti harus diketik sampai 1000 kali atau 100 kali. Untuk mengakali atau untuk mengantisipasi untuk lebih efisien pemrograman kita, jadi kita bisa menampilkan array ini menggunakan perulangan. Jadi kita mengkombinasikan perulangan di dalam array. Ya. Kita sama di sini mendeklarasikan array. Ya, di sini Ibu contohkan, di sini menampilkan array dengan perulangan. Kita hapus semuanya. Untuk perulangan di dalam PHP sama seperti bahasa C, menggunakan for. Oke. Statementnya harus diisi. Ya. Jadi bentuk perulangannya, kondisinya, for kondisinya statementnya harus diisi. Berarti for i, jadi i di sini variabel i dimulai dengan 0. Oke, titik koma jangan lupa, variabel i kurang dari count, di mana count ini dia menghitung variabel barang. Setelah itu dia diincrement, i++ itu diincrement, diulangi terus sampai i-nya selesai. Barang tadi kan isinya buku tulis penghapus spidol. Jadi i ini dimulai dari 0, diulangi sampai dengan dia, count itu kan menghitung, sampai dengan barang ini, i kurang dari barang. Oke, echo. Sama seperti tadi, barang. Kita tidak menggunakan array indexing, tetapi langsung memanggil variabel i dot br. Jangan lupa. Oke, titik koma. Kita cek. Oke. Hasilnya tetap sama. Memang hasilnya harusnya sama. Misal saya ganti lagi, kita tambahkan penghapus buku tulis penghapus spidol tas. Setelah itu ada tas, ada charger misal. Oke, kita reload.
ditambah tas dan charger. Jadi dia dimulai dari indeks array ke 0 sampai dengan dia diulang sampai dengan kondisinya I kurang dari nama barangnya tadi, array barangnya, dia di counter terus sampai selesai. Sama, jadi ini lebih efektif. Jika barangnya 100, dia lebih efektif, tidak satu persatu manggilnya. Yang penting array ini dideklarasikan. Selanjutnya, untuk tipe data 0 dan konversi tipe data nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Untuk menghapus variabel menggunakan fungsi unset ya. Oke, mulai di percabangan. Di sini Ibu mencontohkan kasus ya. Di dalam file percabangan ini kita ingin membuat sebuah algoritma ketentuan mahasiswa mengambil SKS. Seorang mahasiswa ingin berkonsultasi kepada dosennya tentang pengambilan SKS dengan deskripsi, saya ingin input SKS semester 4, mahasiswa mendapatkan IPS lebih dari 3, boleh mengambil 24 SKS, dan kondisinya IPS-nya hanya 2,5. Apakah yang terjadi? Jadi, kita harus membuat program percabangan untuk pengambilan SKS. New file, kita save dulu dengan nama percabangan.php. Oke, percabangan.php pertama-tama kita menggunakan format PHP di dalam HTML biar lebih rapi. Jadi HTML, oke, title, algoritma pengambilan SKS. Oke, di dalam body kita mulai dengan struktur programan PHP. Oke, untuk struktur pemrograman PHP selesai. Dimulai dulu. H1, header, belajar menggunakan percabangan if else. Oke, jangan lupa ditutup. Setelah itu di sini di PHP kita membuat variabel ya, namanya IPS dengan standar IPS-nya adalah 3,00. Tipenya adalah apa ini? Float ya. Dan IPS-ku ini menyimpan data IPS saya. Ya, IPS saya sekarang, IPS-ku 2,75. Oke. Setelah itu kita tampilkan echo. Ini percakapan antara mahasiswa dan dosen wali. Saya, Ibu, bolehkah saya mengambil 24 SKS, tetapi IPS saya hanya di sini Ibu enter aja, IPS saya hanya, kita tuliskan atau kita cetak variabel IPS saya, berarti menggunakan variabel IPS ku. Oke, jadi gini. Bu, bolehkah saya mengambil 24 SKS, tetapi IPS saya hanya, dia mencetak IPS-ku. IPS-ku berapa? 2,75. Secara logika berarti dia tidak boleh mengambil 24 SKS. Karena kenapa? Kurang dari 3,00 karena IPS dia hanya 2,75. Sekarang kita membuat kondisi if IPS if variabel IPS-ku IPS-ku kurang dari IPS, ya kan? Kurang dari IPS, apa mencetaknya? Kondisinya IPS-ku kurang dari IPS. Kalau IPS-ku 2,75,
IPS-nya 3,00. Syarat mengambil 24 SKS adalah 3,00. Berarti secara logika kita tidak boleh mengambil 24 SKS. Ya. Jadi ada satu lagi variabel namanya kurang. Kurang di sini dia untuk mengkurangkan atau untuk mengoperasikan IPS-ku dikurangi, IPS dikurangi IPS-ku. Variabel IPS kurang IPS-ku. Jadi biar tahu kekurangannya itu berapa. Setelah itu kita ketikkan echo. Kalau kondisinya seperti ini apa? Ibu wali dosen menjawab. Wali dosen menjawab, tidak bisa. Ya. IPS Anda kurang. Kurang berapa? Kurang berapa? Jadi silahkan tampilkan variabel kurang yang tadi sudah kalian deklarasikan di sini. Kurang. Dan di break, jangan lupa biar rapi. Di sini kurangnya di bold biar tahu dia kurang berapa. Kalau secara matematis dilihat aja udah kurang, berarti kurang 0,5 ya. Oke. Setelah itu kondisi, maaf ini kurang Z. Oke, ini kurung tutupnya bukan di sini, tapi di sini. Oke, else kondisi lainnya, ya. Kondisi lainnya kan ini kondisi ketika IPS-nya kurang. Kalau kondisi lainnya berarti echo ibu wali dosen berkata, silahkan mengambil 24 SKS. Ya, silakan mengambil 24 SKS. Silakan mengambil 24 SKS, diperbolehkan sekali. Diperbolehkan sekali. Oke, kita save. Hati-hati dengan kurung awalnya. Oke, sudah ya. Kita buka di browser. Oke, latihan PHP percabangan. Oke, berarti ada yang error. Silahkan dicek. Kurang tanda titik koma. Ada lagi nggak? Coba dicek. Oke, ada lagi yang kurang. Silahkan dicek lagi IPS, IPS-ku, variabel IPS-ku iya. Saya, bolehkah Ibu mengambil 24 SKS, tetapi saya hanya, oke di sini kurang titik koma. Ini selalu kurang. Ya, selalu lupa titik koma itu. Oke, di reload dulu. Oke, bisa. Jadi, silahkan nanti dicek lagi kalau membuat program tanda titik komanya jangan sampai lupa. Jadi, tadi secara logika berarti kan kurang. Saya, bolehkah saya mengambil 20 SKS, tapi IPK saya hanya 25, Bu? Oke, di sini tidak ada BR-nya. Kita kasih BR biar rapi. Oke, reload. Ibu wali dosen jawab tidak bisa. IPS Anda kurang 0,25. 2,75, 0,25. Oke, kurang 0,25. Di pertanyaan Ibu silahkan dijawab di sini. Apakah yang terjadi bila IPS-ku diubah menjadi 3,0 dan IPS-ku diubah menjadi 2,00? Kalau semisal IPS-nya diganti jadi 3,50. 3,50. Jawabannya apa? Berarti kan di sini kurang IPS kurang dari kurang dikurangi IPS-ku. Jadi IPS-ku kurang dari IPS, kan kondisi if kondisinya IPS-ku kurang dari IPS, dia masuk di kondisi pertama, echo wali dosen ini. Kalau tidak, dia masuk langsung yang di else, kondisi yang kedua. Jadi kalau di sini IPS-ku otomatis lebih besar daripada IPS, standar IPS. Otomatis dia masuknya di yang echo else, yang kondisi kedua.
Berarti diperbolehkan. Kita save dulu. Ya, kita save dulu, setelah itu kita reload. Oke, diperbolehkan sekali. Ya, betul ya. Kalau 2,00, coba kita cek. Berarti kondisinya IPS-ku kurang dari IPS. Ya, betul kondisinya. Berarti dia nyata kurang. Ya, IPS kurang dari IPS-ku. Berarti IPS 3 kurangi 2. Jadi kurangnya 1,00. Masuk di kondisi 1, Bu dosen bilang tidak bisa, IPS Anda kurang. Kita reload. Kita save dulu, jangan lupa di reload. Oke, kurang 1. Begitu. Selanjutnya, perulangan terakhir ya, perulangan. Di perulangan Ibu sudah mencatatkan beberapa poin-poin penting yang harus kalian perhatikan. Secara tidak langsung Ibu sudah menjelaskan tentang perulangan di dalam array tadi. Bentuknya for ya. Di sini Ibu sudah membandingkan perulangan for dan while. Jadi kalau for itu push up 10 kali dia tuh tahu. Kalau while itu push up sampai bosan, terus sampai bosan. Karena kenapa? Dia harus berhenti pada kondisi tertentu. Kondisinya harus dijelaskan. Begitu. Oke, Ibu berikan contoh kasus di sini. Semisal ada, silakan membuat file dengan nama perulangan.php. Buatlah kode PHP untuk menampilkan program seperti di samping. Oke, silahkan dibuat file, new file, perulangan, di save dulu. Di save, namanya perulangan.php. Oke, jangan lupa statement pembukanya. Setelah itu, kita kalau dalam bentuk for, ya, menggunakan for saja struktur programnya. Bu, saya tidak suka menggunakan for. Boleh menggunakan do while juga boleh. Atau while do. Di sini Ibu mencontohkan menggunakan for. Oke, for. Jangan lupa kondisinya. Di sini variabel i, di mana variabel i dimulai dari 0. Variabel i, ya, Ibu ulang sampai 10 kali karena di sini dia mencetak hanya array ke-0 sampai dengan array ke-9. Berarti kan dia isinya 10. Oke. Setelah itu dia diinkremen. Mulai dari sini menggunakan kurung kurawal. Echo, ya. Echo, kita nggak usah menggunakan ini saja. Kita langsung saja ini dengan i, ya kan? Dot. Oke. Ini salah. BR. Kita save. Kita buka di latihan.php perulangan. Oke. Betul ya, sudah sesuai ini dengan programnya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk materi pengenalan PHP. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dengan koneksi antara PHP MyAdmin atau database ke dalam PHP, mengkombinasikan MySQL dengan PHP. Terima kasih, selamat malam semuanya.